Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes pertama-tama akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Audrey Putri Haini, absen 4. Jadi isi video dari kelompok kita kali ini, yang pertama itu ada pengertian hukum Archimedes, yang kedua ada tujuannya, yang ketiga ada kita bisa menganalisis dan mengamati, terus yang keempat ada penurunan rumus, yang kelima contoh soal, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi apa sih itu gaya Archimedes? Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda yang dimasukkan ke dalam fluida, zat cair atau gas. Nah, bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Perkenalkan, nama saya Lia Cahyatmaja, nomor absen 2. Tujuan dari praktikum Archimedes adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis hukum Archimedes menggunakan praktikum, yaitu air garam dengan telur. Nah, seperti yang dilihat, di sini sudah terdapat 3 wadah dengan berisikan air. Ini wadah pertama, ini wadah kedua, dan ini wadah ketiga. Di wadah yang pertama, kita tidak perlu memasukkan garam. Di wadah kedua, kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita kocok sampai larut. Nah, di wadah ketiga ini kita masukkan garam sebanyak 6 sendok makan. Lalu kita kocok hingga larut. Maka sudah tersedia. Setelah kita membuat larutan air garamnya, kita masukkan telur di setiap wadah. Maka inilah hasil yang akan terjadi. Pada wadah yang pertama yang tidak diberikan garam, posisi telur berada tenggelam di bawah. Pada wadah yang kedua, yang diberikan garam sebanyak 2 sendok makan, posisi telur berada mengapung di tengah-tengah. Pada wadah yang ketiga, yang diberikan garam sebanyak 6 sendok makan, posisi telur mengapung di atas. Sudah bisa dilihat perbedaannya, maka inilah dampak dan hukum Archimedes. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatihah Salamah dari absen 27. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penurunan rumus Archimedes. Ternyata gaya apung itu muncul karena adanya selisih antara gaya hidrostatis yang dilakukan fluida terhadap permukaan atas dan permukaan bawah suatu benda. Kita bisa mulai dengan suatu silinder yang sudah ada di sini. Silinder tersebut terisi suatu benda yang telah tercelup. Jadi luas permukaannya itu semuanya tercelup.
Lalu ada H1. H1 itu merupakan ketinggian dari permukaan air dan bagian atas atau permukaan atasnya suatu benda. Lalu H2 itu tinggi dari permukaan air sampai ke permukaan bawahnya. Nah, karena semua bendanya tercelup, jadi terdapat raw fluida, ya kan, massa jenisnya itu raw fluida. Nah, fluida itu melakukan tekanan hidrostatis, jadinya P1 sama dengan raw fluida dikali G dikali H. Begitupun juga tekanan kedua, jadi P2 sama dengan raw fluida dikali G dikali H. Nah, gaya yang berhubungan dengan tekanan. Seperti yang sudah kita pelajari, kita telah mengetahui rumus dari tekanan. Tekanan itu rumusnya apa? P sama dengan F per A. Nah, tapi yang kita cari itu adalah gaya yang berhubungan. Jadinya F1 sama dengan P1 dikali A. Nah, P1 kan kita sudah mengetahui rumusnya, jadi tinggal kita masukkan raw fluida dikali G dikali H dan dikali A. Ini H1 ya. Lalu ada F2, yaitu P2 dikali A. Maka raw fluida dikali G dikali H2 dikali A. Nah, karena ada perbedaan arah, dari gaya yang pertama itu arahnya ke bawah dan gaya yang kedua itu arahnya yang ke atas, maka terdapat resultan gaya. Jadi resultan gaya sama dengan FA sama dengan F2 dikurang F1. Nah, kan ini udah diketahui rumusnya, jadi tinggal dimasukin aja. Raw fluida dikali G dikali H2 dikali A dikurang raw fluida dikali G dikali H1 dikali A. Nah, rumusnya bisa kita gabungkan di sini, raw G dan A-nya. Jadi raw fluida dikali G dikali A dikali H2 min H1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi rumusnya. Jadi raw fluida dikali G dikali A dikali H. A dikali H merupakan rumus volume. Maka raw fluida dikali G dikali V atau volume. Nah, catatan yang pertama, jika raw fluida dikali dengan V fluida, maka akan menghasilkan massa fluida. Yang kedua, jika raw fluida dikali V fluida dikali G, maka akan menghasilkan berat fluida. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa gaya apung sama dengan berat fluida. Oke. Nah, hukum Archimedes ini hanya berlaku pada fluida. Nah, fluida itu ada apa aja? Fluida itu terdiri dari zat cair dan gas. Nah, catatannya yang pertama, jika V dari fluida itu volumenya tercelup, jika volume benda tercelup dalam fluida. Nah, yang kedua, jika volumenya itu hanya sebagian yang tercelup, maka VF-nya juga
volumenya itu hanya yang dihitungnya itu hanya yang tercelup, jadi VF-nya hanya yang tercelup. Kalau VF-nya itu semua tercelup, maka volume F-nya itu sama dengan volume dari si fluida. Oke, cukup sekian dari penurunan rumus Archimedes. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Ciza akan menjelaskan tentang contoh soal Archimedes. Dilihat bahwa di sini saya memiliki contoh soal, yaitu diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya adalah 1500 kg per meter. Jika G sama dengan 10 meter per second, maka benda akan mengalami gaya kata sebesar, maka diketahui volumenya sama dengan 0,5 meter kubik. Kemudian massa jenisnya adalah 1500 kg per meter kubik. Meter kubik. Kemudian yang diketahui G-nya adalah 10 meter per second. Maka yang ditanya adalah FA. Dari sini kita bisa menjawab rumus dari FA adalah Rho G kemudian dikalikan dengan volume. Kemudian FA sama dengan 1500 dikali 10 dikali 0,5, maka hasilnya sama dengan 7500 Newton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahlia Rahmadewi dari absen 32. Jadi untuk kesimpulan hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.